Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, perkenankanlah kami selaku mahasiswa PPG Guru Tertentu tahun 2024 akan memaparkan jurnal pembelajaranku Modul 3 Topik 1 Pengantar Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus dengan judul Keragaman Peserta Didik. Slide yang kedua, biodata penyusun. Nama Charasma Fatisari, nomor peserta PPG 20169942043, nomor UKG 20169942043, NIM 249801739 LPTK Universitas Negeri Semarang. Pembelajaran untuk anak kelas 6 SD Negeri 3 Sumberjo, Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah. Bab 1 Pendahuluan. Aksi nyata, apakah implementasi lebih berharga daripada hanya sekedar teori? Jawabannya tentunya adalah benar sekali. Karena dalam setiap penerapan teori sangat berkaitan erat dengan tingkat kecerdasan tiap anak. Di mana kecerdasan tiap anak secara umum adalah berbeda-beda, dan mereka akan lebih butuh dengan penjabaran visual maupun gerak lainnya, sehingga implementasi aksi nyata ini sangat dibutuhkan sekali dalam dunia pembelajaran di dunia pendidikan. Keragaman peserta didik. Kita lihat, setiap satuan pendidikan tentunya memiliki keragaman peserta didik yang berbeda-beda, baik dilihat secara latar belakang sosial, budaya, kemampuan, kebutuhan pembelajaran, bakat, dan karakteristik lainnya. Jenis-jenis keragaman peserta didik memiliki beragam poin. 1. Keragaman gaya belajar dan tipe kecerdasan. Poin yang pertama yaitu verbal linguistik, berkaitan erat dengan kata-kata. Mereka lebih memiliki kecakapan verbal yang berkembang, baik mempunyai sensitivitas terhadap suara, makna, dan ritme kata. Logis matematis. Mereka akan memiliki kemampuan dalam berpikir secara konseptual dan mempunyai kapasitas untuk membedah numerik dan logika. Visual spasial. Orang atau anak dalam kecerdasan ini mempunyai tingkat kemampuan dalam berpikir dalam bentuk gambar ataupun foto untuk memvisualisasikan pikirannya secara abstrak dan akurat. Kinestetik. Anak dengan kecerdasan kinestetik mampu mengontrol gerak tubuh untuk mengatasi sebuah objek dengan baik. Kecerdasan musikal. Mereka mempunyai kemampuan dalam menangkap bunyi-bunyian, membedakan, mengubah, ataupun mampu memproduksi dan mengapresiasi ritme, pitch, dan timbre. Kecerdasan interpersonal berkaitan dengan kecerdasan dalam mendeteksi dan merespons sebuah hati atau mood, motivasi, dan keinginan seseorang. Kecerdasan interpersonal, di mana mereka akan mempunyai empati yang tinggi dalam berorganisasi kelompok, berteman, ataupun bersosialisasi. Mereka akan mampu mendengarkan inner feeling, nilai diri, keyakinan, dan proses berpikir. Kecerdasan naturalis, di mana kecerdasan ini lebih dapat mengenali ataupun mengklasifikasikan flora dan fauna secara peka terhadap hal-hal yang berkaitan dengan alam lingkungannya. Kecerdasan eksistensial, lebih cenderung untuk memaknai arti hidup. Poin yang kedua yaitu keragaman kebutuhan khusus, di mana mencakup dua konsep, yaitu temporer dan permanen. Anak berkebutuhan khusus yang mempunyai sifat temporer sifatnya akan sementara. Hal ini diakibatkan oleh faktor-faktor eksternal, misalnya mengalami gangguan emosi atau trauma yang cukup berat akibat dari pengalaman atau kejadian di masa lampau. Yang kedua yaitu bersifat permanen, di mana anak-anak berkebutuhan khusus yang bersifat permanen atau menetap ini dialami ketika mereka sejak lahir atau dalam kondisi kecacatan,
sehingga mereka memiliki gangguan gerak motorik atau gangguan interaksi komunikasi dan emosi baik secara tingkah laku ataupun sosial. Bab kedua, fleksibilitas proses pembelajaran. Ragam gaya belajar. Yang pertama, gaya belajar visual, lebih memanfaatkan penglihatan. Anak-anak dengan cara gaya belajar visual memiliki ciri mudah mengingat dari apa yang dilihat, lebih suka membaca daripada dibacakan, berbicara dengan tempo yang cukup cepat, cenderung melihat sikap dan gerakan guru yang sedang mengajar, tidak mudah terdistraksi dengan keramaian, dan suka menggambar di atas kertas untuk mengimajinasikan apa yang ada dalam pikirannya. Kedua, gaya belajar auditori, lebih mengandalkan pendengaran untuk dapat memahami dan mengingat informasi yang diberikan guru. Ciri-ciri anak seperti ini suka mengingat dari apa yang didengar, mudah terdistraksi dengan keramaian, senang membaca dengan keras dan mendengarkan, lebih mudah belajar dengan cara mendengarkan dan mengingat, suka berbicara dan berdiskusi. Selanjutnya, gaya belajar kinestetik, di mana mereka akan menyerap informasi dengan mudah dengan cara bergerak ataupun menyentuh sesuatu yang mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. Senang belajar dengan metode praktek, menyukai aktivitas, menghafal dengan berjalan atau melihat, dan biasanya anak-anak seperti ini adalah memiliki tingkah laku yang aktif ya dalam gerak. Diferensiasi instruksional. Adapun dalam referensi lain yang dimaksud diferensi instruksional adalah modifikasi kurikulum di mana semua anak bisa belajar dalam satu kelas dengan tingkat kemampuan yang berbeda. Penggunaan teknologi inklusif. Penggunaan teknologi inklusif ini memberikan alternatif bagi siswa yang menghadapi kesulitan fisik dalam mengakses bangunan sekolah ataupun fasilitas pendidikan, di mana setiap anak memungkinkan untuk lebih belajar secara efektif dan akhirnya akan meningkatkan keterlibatan dan hasil pembelajaran yang cukup baik. Pembelajaran secara kolaboratif menempatkan siswa dengan latar belakang dan kemampuan dalam suatu kelompok kecil untuk mencapai tujuan bersama. Adapun karakteristiknya yaitu 1. Ketergantungan positif, 2. Adanya interaksi atau tatap muka, pertanggungjawaban individu dan kelompok, mengembangkan keterampilan interpersonal, pembentukan kelompok yang heterogen, berbagi pengetahuan antara guru dan siswa, berbagi otoritas ataupun peran antara guru dan siswa, dan yang terakhir guru sebagai mediator, di mana pembelajaran kolaboratif sesuai dengan paham konstruktivisme. Adaptasi pada kebutuhan khusus adapun dilakukan dengan berbagai cara, yaitu duplikasi, modifikasi, substitusi, dan omisi. Model duplikasi berarti artinya meniru atau menggandakan. Dalam dunia pendidikan, kaitannya dengan kurikulum berarti mengembangkan atau memberlakukan kurikulum untuk peserta didik berkebutuhan khusus secara sama atau serupa dengan anak yang digunakan oleh peserta didik pada umumnya. Yang kedua, model modifikasi yang artinya mengubah untuk disesuaikan. Dalam hal ini, kurikulum umum yang diberlakukan untuk peserta didik reguler diubah untuk disesuaikan dengan kemampuan peserta didik berkebutuhan khusus. Modifikasi dapat diberlakukan pada 4 komponen utama pembelajaran, yaitu tujuan, materi, proses, dan evaluasi. Selanjutnya, model substitusi ataupun mengganti. Pada model ini dilakukan karena hal tersebut tidak mungkin diberlakukan kepada peserta didik yang berkebutuhan khusus, tetapi masih bisa diganti dengan hal lain yang kurang lebihnya sepadan atau memiliki nilai yang sama. Bisa terjadi dalam hal pembelajaran baik materi, proses, dan evaluasi. Selanjutnya itu model omisi yang berarti menghilangkan. Dengan alasan ada bagian atau materi yang dianggap tidak sesuai
jika diterapkan kepada peserta didik berkebutuhan khusus, sehingga omisi sendiri diartikan dalam kurikulum tidak dapat disampaikan karena dianggap sulit atau tidak sesuai. Yang selanjutnya, evaluasi beragam. Memiliki penilaian yang berkelanjutan dilakukan pertama observasi, portofolio, bentuk checklist, tes, dan kuis. Dan kelima, penilaian diri dan jurnal reflektif. Desain ruang belajar yang inklusif. Berikut adalah beberapa langkah penting untuk membangun lingkungan belajar yang inklusif dan aksesibel. Yang pertama, desain fasilitas yang aksesibel, meliputi ruang fisik yang dapat diakses, furniture dan peralatan yang ergonomis. Yang kedua, penggunaan teknologi asistif, meliputi perangkat teknologi untuk siswa dengan disabilitas, dan akses ke materi pembelajaran digital. 3. Kurikulum dan pengajaran yang beragam. Memiliki poin kurikulum yang fleksibel, pendekatan pengajaran yang beragam. Bab ketiga, fleksibilitas bentuk materi pembelajaran. Media pembelajaran dikategorikan edukatif, teknik media, estetika, efektif, dan efisien. Format materi, metode pembelajaran individual, penggunaan teknologi, penggunaan terapi pendukung, pelatihan keterampilan sosial, dan pembelajaran inklusif. Selanjutnya yaitu tentang interaktivitas, modul pembelajaran, keberagaman sumber belajar, pilihan bahasa, aksibilitas, penyesuaian tingkat kesulitan, peta konsep dan grafik, forum diskusi dan kolaborasi, panduan tahapan pembelajaran, penilaian yang beragam, adaptasi untuk anak berkebutuhan khusus. Bab keempat selanjutnya itu tentang fleksibilitas proses pembelajaran, meliputi fleksibilitas waktu, durasi pembelajaran, dan fleksibilitas evaluasi. Bab kelima yaitu tentang refleksi. Pemahaman baru apa yang saya dapatkan dari dalam memahami kebutuhan akomodasi yang sesuai untuk setiap jenis keberagaman peserta didik, termasuk aksesibilitas fisik, bantuan teknologi, dan metode pengajaran yang adaptif. 2. Bagian dari keberagaman siswa yang paling menantang bagi saya adalah bagaimana menerapkan gaya belajar dan tipe-tipe kecerdasan yang berbeda di dalam pembelajaran. Selanjutnya, hal-hal yang ingin saya pelajari lagi terkait dengan keberagaman peserta didik dan akomodasi yang layak adalah bagaimana mengenal dan mengatasi kebutuhan peserta didik secara efektif. Kegiatan yang bisa saya lakukan untuk menjadikan peserta didik dapat berpartisipasi secara aktif di kelas tentunya meliputi memperbanyak praktek, ya, tidak hanya teori, menggunakan mode pembelajaran yang beragam seperti jigsaw, problem based learning, dan project based learning. Memberikan apresiasi atau reward terhadap peserta didik yang mampu menyelesaikan beberapa materi, memperbanyak diskusi kelompok, memberikan pertanyaan berbasis host, dan manajemen kelas, yaitu dalam arti pendekatan pada tidak hanya untuk anak-anak yang reguler saja, tetapi untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus tentunya. Berikut adalah dokumentasi. Pada satuan pendidikan kami terdapat beraneka ragam anak berkebutuhan khusus yang dengan karakteristik yang berbeda, tingkat emosi yang berbeda, serta kemampuan yang berbeda juga. Tentunya di sini kami akan lebih melakukan pendekatan untuk membuat mereka merasa nyaman, tidak terganggu, tidak merasa terdiskriminasi oleh keadaan yang mereka alami. Nah, yang terakhir yaitu umpan balik rekan sejawat. Di sini kami menampilkan beberapa umpan balik dari beberapa Bapak Ibu guru yang memberikan alternatif atau memberikan masukan kepada kami untuk lebih memajukan agar dunia pendidikan dalam satuan pendidikan kami, tentunya tujuan pembelajarannya dapat tercapai dengan baik tanpa adanya diskriminasi ataupun tanpa adanya rasa perbedaan di antara anak-anak peserta didik kami. Terima kasih, sekian
pemaparan dari jurnal kami. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.